Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di tengah-tengah kehangatan kasih sebagai keluarga, kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami rindu terang-Mu menerangi hati, pikiran, dan tindakan kami. Roh Kudus-Mu, tolong dan mampukan kami hidup sebagai anak-anak terang. Terangi dan perlengkapi hamba-Mu dalam penyampaian firman, agar hanya kehendak-Mu yang disampaikan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menghidupi firman setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita terlebih dulu melihat video singkat berikut ini. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, video ini memberikan jawab bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari orang yang tidak punya cinta kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan tidak melakukan kejahatan yang membawa kerusakan bagi kemanusiaan dan kehidupan bersama. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan meresponi imannya dengan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam Efesus 5 ayat 8-14 yang merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan
perbedaan mendasar kehidupan sebelum orang percaya kepada Yesus Kristus dan sesudah percaya kepada Kristus. Gambaran yang dipakai adalah gelap dan terang. Hidup dalam kegelapan berarti hidup di luar Kristus. Sebaliknya, hidup sebagai anak-anak terang berada di dalam Kristus. Perbedaan mendasarnya terlihat dan dirasakan oleh diri sendiri dan juga oleh sesama. Yang pertama, hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam ketidakpedulian. Bukan hanya tidak peduli terhadap hubungan dengan Tuhan, tapi juga tidak peduli terhadap hubungan dengan sesama, yang ditunjukkan dengan hidup egois yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Yang penting saya enjoy, bodo amat orang lain. Yang penting saya untung, terserah orang lain jadi rugi karena saya. Hari-hari ini, di saat kita menghadapi pandemi COVID-19, hidup dalam ketidakpedulian ditunjukkan dengan tetap mengadakan atau menghadiri kegiatan dengan orang banyak. Tidak mengikuti anjuran social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Bahkan menggunakan kesempatan bekerja di rumah dan belajar di rumah untuk liburan atau jalan-jalan. Tidak mengikuti anjuran-anjuran preventif lainnya. Dengan anggapan, saya tidak akan kena COVID-19. Dengan pemikiran masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya bebas dan happy-happy. Ada juga orang-orang yang membeli dan menimbun barang-barang yang dibutuhkan, seperti masker, hand sanitizer, bahan makanan, obat-obatan. Hal itu dilakukan dengan anggapan, kan saya bisa membeli. Bodoh amat orang lain yang tidak kebagian. Dan yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup peduli kepada sesama. Hidup sebagai anak-anak terang terlihat dari buah, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup yang berdampak atau memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Hari-hari ini, di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 atau penularan yang masif dari virus corona, kita melakukan social distancing. Kita menjaga jarak dengan orang lain, termasuk melakukan ibadah dengan anggota keluarga atau secara pribadi saja. Kita hidup sehat, mengikuti anjuran-anjuran preventif seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan sebagainya. Kita membeli secukupnya bahan pokok dan peralatan yang dibutuhkan. Merepotkan memang, tetapi hal ini kita lakukan sebagai respon orang percaya yang menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita melakukannya sebagai tanda kepedulian kita terhadap keselamatan bersama, keluarga kita, dan juga orang lain. Kita melakukan bersama untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Kita melakukannya karena terang Kristus menuntun kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagai bahan sharing, ada 2 pertanyaan yang akan kita renungkan dan sharingkan untuk anggota keluarga kita. Yang pertama, apa yang menjadi kesulitan bagi orang Kristen untuk hidup sebagai anak terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Dan yang kedua, bagaimana cara agar kita tidak menjauh dari Yesus Kristus sumber terang?
Apakah saudara sudah melakukannya? Saudara-saudara, selamat merenung dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberikan kita kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Amin.